Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Salam juga untuk rekan-rekan dari Bekasi yang malam ini bergabung dengan kita. Saudara, kita membahas satu tema malam ini, dua lajur, saudara. Lajur atau jalur, saudara ya. Saya pilih kalimat yang sedikit agak unik, dua lajur ya. Dua jalan. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-10, ayat pertama sampai 32. Dan ayat-ayat ini saudara sedikit cukup panjang, tetapi kita akan melihat tentang daftar bangsa-bangsa keturunan daripada anak-anak Nuh ya. Seperti di dalam ayat yang pertama itu dikatakan, Kejadian pasal 10 ayat yang pertama, inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Jadi nanti saudara kita akan melihat khususnya di dalam ayat-ayat ini tentang keturunan daripada anak-anak Nuh, yaitu yang pertama itu nanti kita akan lihat dari Yafet ya, dari ayat 2 sampai 5. Jadi nanti saudara bisa lihat ayat 2 sampai 5. Kemudian nanti kita lihat itu keturunan Ham, ayat 6 sampai yang ke-20. Dan di dalam keturunan Ham ini saudara, itu nanti kita menemukan ada dua bagian yang cukup besar, yaitu ada keturunan Nimrod. Cukup membahas tentang Nimrod, ayat 8 sampai 12. Jadi ada dua bagian. Satu lagi ayat 15 sampai 19 itu bicara tentang Kanaan. Jadi nanti kita bahas soal ini juga. Kemudian saudara yang terakhir nanti kita akan melihat keturunan Sem, ayat 22 sampai 31. Jadi di situ nanti kita akan ayat 21 sampai 32 maksudnya saudara ya. Jadi nanti kita akan melihat di sana untuk keturunan Sem. Nah, saudara-saudara, kita melihat yang pertama khususnya dari silsilah keluarga Yafet. Dari ayat yang kedua sampai yang kelima. Saudara kalau perhatikan tentang keturunan Yafet ini memang tidak dituliskan banyak ya. Saya mencoba melihat kenapa kok bisa sedikit dituliskan. Dan khususnya yang menuliskan ini kan Musa saudara, Nabi Musa. Dan itu dituliskan untuk bangsa Israel ya. Jadi penulisannya itu pada waktu bangsa Israel itu setelah dipimpin oleh Musa ya. Mereka dari Mesir saudara. Dan kemudian Tuhan berfirman tentunya kepada Musa untuk menuliskan sehingga orang Israel itu mengerti tentang silsilah daripada nenek moyang mereka saudara. Dan bagaimana sejarah keturunan manusia dan apalagi dari penciptaan sampai ke Nuh, air bah, dan sekarang setelah air bah itu apa yang terjadi. Dan Musa itu menuliskan tentang catatan ini. Cuman tentang Yafet ini saudara memang mungkin sedikit dituliskan tentang dia. Ada yang mengatakan mungkin karena dia yang sulung ya, atau juga karena mungkin dia terlalu jauh informasinya ya, sehingga tidak banyak Musa itu mendapatkan informasi tentang Yafet ini, sehingga tidak banyak disinggung. Tetapi di dalam bagian ini saudara, kita melihat tentang anak-anak Nuh yang mempunyai keturunan-keturunan. Ya, anak-anak laki mereka melahirkan sehingga keturunan mereka itu makin banyak dan mereka seperti yang Tuhan janjikan itu mereka akan memenuhi bumi. Dan itu yang terjadi saudara di dalam pasal 10 yang kita baca ini. Sebagaimana di dalam pasal 9 sebelumnya Tuhan berjanji supaya kemudian umat manusia khususnya Nuh dan anak-anaknya itu beranak cucu makin banyak memenuhi bumi. Dan itu yang terjadi saudara. Sehingga mereka mulai memperbaiki bumi ini kembali. Mereka mulai membangun kembali dunia yang sudah hancur ini. Nah, di sini kita melihat ada anugerah dari Tuhan yang cukup besar. Di mana di pasal 9 Allah berjanji dan di pasal 10 kita melihat daripada janji Allah ini yang digenapi. Walaupun mungkin di pasal sebelumnya itu 7, 8, 9 itu Allah murka dengan air bah. Tetapi di dalam pasal 10 kemudian kita melihat kembali kasih karunia, kemurahan, belas kasihan dari Tuhan. Nah di dalam Mazmur 30 ayat 6 itu dikatakan ya, satu bagian firman Tuhan itu berbunyi demikian. Mazmur 30 ayat 6 ya. Sebab sesaat saja ia murka
Tetapi seumur hidup ia murah hati. Maksudnya sesaat Allah memang bisa murka saudara. Tetapi kemudian seumur hidup Allah murah hati. Maksudnya begini, Allah memang kadang murka saudara. Dan di dalam murka Allah, tapi itu murka dikatakan sesaat sebentar. Tapi kemudian kasih karunia bagi manusia, belas kasihan Tuhan itu dikatakan seumur hidup. Jadi kasih karunia Tuhan itu jauh lebih panjang. Kemurahan hati Tuhan jauh lebih besar. Dan bagaimana Tuhan mengasihi kita, kasihnya jauh lebih banyak dibanding murkanya bagi kita. Jadi kita melihat Tuhan yang kita kenal, sebenarnya Tuhan yang sangat mengasihi kita saudara ya. Dan dengan tulisan catatan silsilah ini menunjukkan Allah itu mengasihi umat manusia. Dia tidak ingin membinasakan totalitas. Tapi dia masih menyatakan kasih. Di dalam murkanya yang menyala-nyala masih ada kasih karunia. Bahkan kemudian kita lihat dari peristiwa air bah sampai sekarang. Kasih Tuhan begitu nyata bagi dunia ini. Itu Tuhan kita saudara. Itu Tuhan yang sangat mengasihi kita manusia. Mengasihi setiap ciptaan yang sangat berharga. Kita ini saudara. Jadi ini satu penghiburan besar untuk kita. Sesaat saja Allah murka. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi. Terdengar sorak-sorai. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Nah kita lihat saudara ya. Keturunan daripada Ham. Mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-20. Nah, di dalam keturunan Ham, khususnya ayat ke-6 di sini dikatakan keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Raima dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Nah, mulai ayat 8 saudara. Kus memperanakan Nimrod. Nimrod cukup lama dibahas di dalam ayat-ayat ini sampai ayat yang ke-12. Mari kita lihat ya. Siapakah Nimrod? Di sini dia katakan dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi Nimrod ini adalah seorang yang sebenarnya mempunyai satu ambisi yang sangat besar. Dia ingin berkuasa saudara. Jadi kalau kita lihat Nimrod ini punya satu pikiran yang tinggi. Dia ingin menjulang tinggi saudara ya. Dan ini dia ingin melampaui sesamanya. Dia ingin menonjol bukan yang sekedar jadi pemimpin. Dia ingin menjadi tuan bagi orang lain. Jadi ada ambisi besar di dalam kehidupan Nimrod. Nah sedikit penjelasan bahwa sebenarnya keturunan daripada Ham. Ini adalah keturunan orang-orang yang begitu sombong. Keturunan orang-orang yang berjalan bukan di jalur yang benar. Tetapi mereka berjalan di jalur yang melawan Tuhan. Khususnya keturunan Ham ini saudara ya. Ham dan keturunannya itu mereka orang-orang yang melawan Tuhan. Nah salah satunya itu Nimrod saudara. Nah Nimrod kalau kita lihat selain dia sebagai seorang yang ingin berkuasa. Begitu sombong saudara. Kalau kita lihat dia punya ambisi sebenarnya seperti di pasal 6 ayat 4. Kalau kita lihat saudara. Itu ada orang-orang raksasa, orang-orang perkasa. Dan mereka punya kehidupan yang rasa mereka kuat sekali ya. Dan ada satu hal yang mirip dengan Nimrod ini. Jadi walaupun itu ada murka yang baru saja mereka alami saudara ya. Dengan air bah, tapi kemudian muncul lagi Nimrod ini yang juga ada hasrat yang begitu ingin berkuasa dan tidak peduli dengan murka Allah yang sudah dinyatakan mungkin atas mereka. Jadi itu Nimrod ya. Dia ingin berkuasa. Dan dikatakan saudara di ayat yang ke-9, dia juga seorang pemburu yang gagah perkasa. Jadi dia pandai memburu saudara. Mungkin kelihatannya ada beberapa penafsir itu mengatakan memang dia ini mungkin seorang yang sangat disukai oleh lingkungannya atau oleh bangsanya begitu ya. Karena mungkin dengan banyak musuh dia bisa kalahkan atau binatang buas dan sebagainya sehingga dia disukai akhirnya dia bisa jadi pemimpin yang besar. Banyak pengikutnya, ya, sehingga ada yang mengatakan begitu ya. Sehingga ada satu istilah itu dikatakan, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi ada julukan yang digunakan kepada Nimrod ini. Dan bukan hanya itu saudara, di dalam ayat 10, dia juga dikatakan sebagai pembangun yang besar. Ya.
dikatakan mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Ya, dia membangun kerajaannya di Babel, Erech dan Akkad, semuanya di tanah Simear. Dari negeri itu, tetapi ia ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-Ir, kalah. Nah, kalau kita lihat, selain dia sebagai penguasa, tetapi dia juga sebagai pembangun yang besar. Jadi ini luar biasa. Dia bisa menjadi penguasa, membangun khususnya tadi itu Babel, Erech dan seterusnya, tetapi hasratnya untuk berkuasa itu jauh lebih besar lagi. Di mana dia membangun lebih besar lagi, yaitu adalah mendirikan Niniwe, Rehoboth, Resen, ayat 12 dan seterusnya, saudara. Jadi kita bisa melihat ya, Nimrod ini seorang yang memang sangat-sangat berkuasa. Luar biasa ya, sehingga ada julukan seperti Nimrod, sang pemburu yang gagah perkasa. Nah, dari sini kita melihat itu memang muncul pemimpin-pemimpin yang kemudian mungkin muncul kerajaan-kerajaan, dan pada akhirnya kita melihat bangsa Israel di kemudian hari mereka menginginkan seperti bangsa lain yang juga punya pemimpin. Nah itu ya saudara ya, dan itu dimulai dari Nimrod ini sebagai pemimpin yang besar. Kemudian saudara, ayat 15 sampai 20 kita melihat tentang Kanaan. Nah ini adalah bicara tentang Kanaan yang juga keturunan daripada Ham, dan kita tahu saudara tentang Kanaan yang dibahas di dalam bagian ini itu cukup rinci kalau saudara perhatikan ya. Membahas tentang Kanaan itu sangat-sangat rinci sekali, baik tentang tanah mereka, baik juga tentang kaum keluarga mereka, tentang suku bangsa mereka, itu dibahas dengan rinci di dalam bagian ini. Kita baca, Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Zeboim sampai ke Lasa. Jadi kalau kita lihat saudara ya, Kanaan ini satu bangsa yang begitu besar. Bahkan kalau kita lihat tanah-tanah mereka, kekayaan mereka begitu banyak sekali ya. Saudara, kalau kita perhatikan, tanah Kanaan itu nanti adalah sebuah tanah yang akan ditaklukkan oleh orang Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Dan ini orang-orangnya saudara, ini sudah dicatat loh di Kejadian pasal 10. Jadi kita nanti lihat di dalam prosesnya ini, di mana tanah ini akan di kemudian hari menjadi tanah suci, menjadi tanah bagi orang Israel yang dijanjikan Tuhan. Kemudian saudara, memang mereka kalau kita lihat itu adalah sebuah bangsa yang besar, mereka sangat banyak. Jumlah mereka luar biasa. Tadi kalau lihat itu ya banyak banget. Dan kemudian saudara, kalau kita lihat sejarahnya, tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Kekayaannya banyak. Luar biasa loh, ya. Ini satu tanah yang orang-orang di dalamnya itu punya keadaan yang menyenangkan. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang yang digambarkan di dalam Kanaan ini seperti yang dikatakan itu mereka punya tanah-tanah subur. Kekayaan mereka ada di sana, saudara. Orang-orang kaya di sini, ya. Tetapi ada hal yang menyedihkan dan kita perlu perhatikan, saudara. Meskipun Kanaan ini adalah mereka sangat banyak, sangat kaya, ada dalam keadaan menyenangkan, tetapi mereka berada di bawah kutukan ilahi. Mereka berada di bawah kutuk daripada Allah. Nah ini menyedihkan saudara. Di sisi lain secara jasmani itu mereka kaya, tapi di sisi lain secara rohani itu mereka dikutuk oleh Allah. Dan kenapa demikian? Karena memang dosa mereka begitu banyak, begitu hebat saudara. Saya tunjukkan satu ayat bagaimana daripada dosa Kanaan, orang Amori ini khususnya saudara. Di dalam pasal 15, di sana dikatakan ya, pasal 15 ayat yang ke-16. Kita lihat bagaimana kedurjanaan daripada orang-orang Kanaan ini. Dan kenapa Tuhan akhirnya hukum mereka. Di dalam Kejadian 15 ayat 16, di sana dikatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyang.
ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kedurjanaan, siapa kedurjanaan orang Amori? Itu adalah keturunan daripada Kanaan tadi. Kalau kita lihat nih, ada orang Amori di situ dan orang-orang yang melawan Tuhan. Nah, saudara, ini ada satu hal. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya orang-orang yang berada di bawah kutuk Allah, bisa saja mereka berada di dalam keadaan yang makmur, berada di dalam keadaan berkelimpahan. Tetapi sebenarnya mereka orang-orang yang dikutuki oleh Allah. Kelihatannya mereka makmur, kelihatannya mereka kaya, tapi ternyata mereka dikutuk, dibenci oleh Allah. Saya melihat di dalam Mazmur 73, saya mencoba membandingkan saudara, di dalam Mazmur 73 itu sebenarnya ada hal yang menarik. Khususnya pemazmur Asaf di sini saudara, dia cemburu oleh karena melihat orang-orang yang begitu diberkati secara kasat mata saudara. Dia berkata di dalam ayat 3, Mazmur 73 ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tula seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Dan seterusnya saudara, silakan boleh baca. Tapi itu keadaan daripada orang-orang itu. Tapi coba perhatikan ya. Di dalam ayat yang ke-18. Sampai akhirnya pemazmur Asaf ini sadar satu hal. Oh ternyata orang-orang yang dikatakan begitu gemuk, kejahatan mereka menyolok. Coba perhatikan. Di dalam ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Di manakah orang-orang yang kelihatannya mereka secara duniawi di dalam keberdosaan mereka. Mereka menikmati segala kenikmatan. Tapi di dalam ayat ini dikatakan mereka sedang ditaruh di tempat-tempat licin. Tempat licin saudara, itu seperti orang yang sedang berada di atas batu yang berlumut. Dan itu dia berdiri di situ, itu dia tinggal ditunggu aja dia jatuh. Terjatuh, terpeleset. Dan itu demikianlah orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu yang terjadi dengan keturunan-keturunan daripada Ham, orang-orang Amori. Yang memang mereka punya kedurjanaan luar biasa. Meskipun di sisi yang lain mereka kaya. Nah saudara, tentunya mereka yang memilih jalan yang demikian. Kalau kita melihat saudara, dua lajur. Itu sebenarnya bicara soal keturunan daripada perempuan dan keturunan daripada ular. Yang sudah dibicarakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Yaitu adalah keturunan ular. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan itu dibawa di dalam garis keturunan Nuh. Ada keturunan ular. Dan siapa keturunan ular di sana? Ini dia dari garis keturunan Ham, saudara. Dan itu sampai kepada garis keturunan Kanaan ini. Dan itu adalah dapat dikatakan sebagai keturunan ular. Keturunan ular itu adalah orang-orang yang berjalan di jalur yang melawan Tuhan. Mereka adalah dalam istilah lain keturunan iblis. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan jalur yang kedua itu adalah keturunan perempuan. Kenapa dikatakan keturunan perempuan? Karena dari keturunan perempuan akan lahir nanti Mesias, Immanuel. Dan keturunan perempuan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara, siapakah keturunan perempuan? Dan kita lihat itu yang kita bahas yang terakhir, keturunan Sem. Di dalam ayat yang ke 21 sampai ke 24.
32 saudara ya. Kita lihat keturunan Sem. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Nanti saudara silakan baca di bawahnya dan seterusnya. Saya tidak baca semuanya. Tapi saya melihat ayat yang ke-21 ini cukup unik. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber serta abang Yafet. Coba perhatikan saudara ya. Siapakah Eber itu? Kenapa Sem itu dikatakan dia adalah anak-anak bagi bapa semua anak Eber? Eber itu saudara nanti baru melihat di ayat ke-25 atau 24. Arpaksad memperanakan Sela dan Sela memperanakan Eber. Jadi Eber itu siapa saudara? Itu adalah cicit. Ya, bukan cucu, cicit. Anaknya itu adalah Arpaksad. Tetapi kenapa di sini Sem itu dikatakan kok bapak semua anak Eber? Bukan bapaknya daripada misalnya keturunannya yang lain. Kalau kita lihat itu ada Elam, Asur, Arpaksad, Lut, atau Aram gitu. Tapi kenapa kok dikatakan bapak semua orang Eber? Karena itu cicitnya loh. Ini cukup menarik kalau saudara perhatikan ya. Nah ini memang kalau kita lihat Sem ini luar biasa ya. Dia mendapatkan sebuah penghormatan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Sehingga dia dicatat di dalam keturunannya itu. Karena dari Eber itu nanti lahir Abraham saudara. Dan siapa Abraham? Itu adalah sebagai orang yang memang ada di dalam covenant Allah. Orang yang dipilih oleh Allah. Dan sehingga ini adalah dicatat sebagai dia dihargai sebagai orang yang begitu mengasihi Tuhan. Makanya Sem ini saudara cukup mendapat penghargaan selain sebagai orang yang memang dicatat di dalam garis keturunan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan saudara ya. Kita juga melihat dia disebut sebagai abang Yafet ya. Nah tadi kita hamba Tuhan itu sempat diskusi ya. Itu anak Nuh ada 3. Yang mana yang sulung? Yang mana yang bungsu saudara? Di sini dikatakan abang Yafet. Abang Yafet itu bisa dikatakan Yafet ini sebagian mengatakan ini adalah yang sulung. Tetapi ada juga yang mengatakan Sem ini adalah sebagai anak yang sulung. Jadi ini banyak penafsiran, masing-masing mempunyai 2 pandangan saudara, tapi tergantung kita masing-masing mau pilih yang mana saudara ya. Tetapi kalau kita lihat dia disebut sebagai abang Yafet. Nah ini kenapa dikaitkan dengan Yafet saudara. Nah kalau kita melihat saudara ya, Sem ini sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ada di dalam garis covenant daripada Allah. Nah Yafet itu adalah sebagai orang, kalau kita katakan itu sebagai non-Yahudi saudara ya. Sebagai non-Yahudi, tetapi mereka yang ada di luar bangsa Ibrani ya, di luar orang Ibrani, tapi kemudian ada digabungkan di dalam sebagai saudara di dalam orang Ibrani atau orang Yahudi. Jadi di sini saudara, selain ada saudara secara jasmani sebenarnya, tapi ini ada saudara di dalam covenant Allah. Nah ada yang menafsirkan demikian. Nah saya melihatnya juga demikian saudara. Ini ada saudara sebagai saudara di dalam perjanjian Tuhan. Jadi nanti kalau kita lihat, jadi istilahnya ada orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan keturunan Sem. Tetapi ada juga orang-orang yang di luar daripada Israel yang juga akhirnya nanti dipilih oleh Tuhan. Dan itu menjadi saudara di dalam Tuhan. Sama seperti kita hari ini saudara. Kita bukan orang Israel, tetapi kita adalah menjadi saudara di dalam Tuhan karena iman kita kepada Kristus. Saya tadi memikirkan kita ini nggak punya darah yang mengalir, darah yang sama dari orang tua yang sama, nggak ada saudara kita yang kumpul yang ikut hari ini. Tetapi saya mikir-mikir kita punya DNA yang sama di dalam darah Kristus yang menebus kita. Sehingga walaupun kita ini bukan saudara lahiriah jasmaninya, tetapi kita adalah saudara di dalam Kristus oleh darah Kristus yang telah mempersatukan kita.
Sehingga kita yang akhirnya mungkin bukan saudara, tapi dalam Tuhan dipersatukan. Dan itu sungguh unik. Dan itu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21 ini. Jadi tentang Yafet pun disinggung namanya, saudara ya. Jadi sebenarnya kita malam hari ini melihat satu hal, anugerah Tuhan itu sungguh indah bagi setiap kita yang mengikut Tuhan. Jadi di dalam dunia yang kita ikuti ini ada dua lajur. Dan lajur itu atau jalur itu, saudara, jalan seperti yang dipilih oleh Sem itu adalah mengikut Tuhan. Bahkan keturunannya Eber itu juga seorang yang memang sangat setia mengikut Tuhan. Mungkin pada waktu itu terjadi satu kekacauan bahasa di Babel, tetapi Matthew Henry mengatakan barangkali Eber ini salah satu atau satu-satunya yang mempertahankan tentang bahasa Ibrani di dalam keluarganya. Jadi ini cukup unik, luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melihat dua lajur, dua jalur di dalam dunia ini. Enggak ada yang abu-abu, saudara. Enggak ada yang di tengah-tengah. Hanya ada dua jalan. Jalan orang yang mengikut Tuhan dan jalan orang yang tidak mengikut Tuhan. Jalan orang yang mengikut Tuhan, dia akan pasti menikmati hidup di dalam berkat Tuhan. Jalur orang yang tidak mengikut Tuhan, itu mereka juga ada di jalur yang tidak diberkati oleh Tuhan, tapi jalur di dalam kutuk Allah. Orang-orang yang menjadi milik Allah, orang-orang yang mengikuti Allah, di dalam perjalanan hidup mereka akan menyaksikan berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang berjalan di jalur yang melawan Tuhan, mungkin akan menyaksikan di dalam perjalanan hidup mereka kutuk dan murka dari Allah. Dan kiranya setiap kita dengan hikmat dan bijaksana, kita boleh terus memilih untuk berada di dalam jalur yang Allah inginkan. Kita yang sudah mengikut Tuhan, biarlah kita boleh setia dalam iman kita kepada Kristus. Karena itu jalur yang sudah paling tepat. Tidak ada jalur, lajur yang paling baik. Itu adalah jalur yang paling tepat. Dan itu jalur satu-satunya yang menyelamatkan kita di dalam dunia yang berdosa ini. Ya, kiranya kita boleh terus menjadi saksi Tuhan untuk membagikan jalan kebenaran, jalan kepada kehidupan, untuk membawa orang untuk makin mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa.